Wih, Bang Leo. Nih, Bang Leonya. Ini apa live TikTok? Iya. Margoy. Kita tetap semangat. Bang Leo, love you. Love you too. Anjay. Yang mana? Bentar, yang ngomong oke itu mama atau laki-laki? Yang pasti mama. Oh iya dah. Kata-kata hari ini Bang Leo. Kata-kata hari ini. Kasihan banget kata-kata ya Allah, sumpah demi apa. Kata-kata makan bakso ya. Kasihan banget. Kata-kata mau ketemu DPR malah disuruh ngemper di jalan. Iya Bang. Leo suruh siapa akuin suka FF, suka main FF, pasti kenal lah. Pasti kenal lah. Gak kenal. Itu pertanyaan atau apa? Oke ya. Orang Jember. Oke, assalamualaikum. Ibu Bunda ya bunda. Ya, Jember. Siapa? Ini udah pakai akun anaknya Bang. Oh ya, bunda. Akunnya apa nama akun masnya? Erwin. Main FF. Oh, ini Mas Erwin. Ya, Oh, ini lu. Gua belum pernah ngeliat aslinya lu. Saya emang gak pernah kenalin diri. Disumpah lu Mas Erwin yang gua minta video itu? Iya. Yang prosesi pemakaman itu? Iya. Oh iya lu. Yes. Pernah nggak Mas Erwin ketemu sama Deddy Cirebon, jujur? Siapa? Yang masuk? Enggak kan? Sidang 7 terpidana pernah nggak dia datang? Terus yang masuk dia? Iya. Toleransinya apa? Iya. Kepentingannya apa? Beliau yang masuk. Iya, Itu yang saya sangat sayangkan sekali. Dan kita harus bisa menerima karena kesempatan itu cuma sekali Mas, dia akan Betul. datang 2 kali. Betul. Jadi kalau misalnya ini orang yang masuk itu sebagai tonggak ukur. Kalau misalnya tidak diperpanjang artinya ada kesalahan. Oke. Intinya itu aja. Ya. Bang Leo semakin kesini paham banget hukum ini. Mantap. Bukan. Gini. Kenapa saya paham banget? Ya. Karena saya sebagai wartawan itu udah keluar. Oh, ke hasil udah. Oh ini udah keluar. Bang nanti ya? Iya. Ini langsung ke sana mungkin. Langsung sampaikan di sana, tak Bang? Bang, di mana sih? Udah pulang aja. Ubur-ubur ikan lele, kebalik. Oke, sambil menunggu Bang Herwanto untuk memberikan orasinya juga, kita seru-seru dulu. Tangkap bro, dialah. Tangkap bro, dialah. Sasaran juga. Tangkap bro, dialah. Tangkap bro, dialah. Sasaran juga. Tangkap bro, dialah. Tangkap bro, dialah. Sasaran juga. Oke, kepada beliau Bang Herwanto hadir di tengah-tengah kita. Silakan. Ya, terima kasih. Masih semangat? Masih semangat. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan dulu ya kepada Bang Patwal dan tim atas terselenggaranya acara ini, luar biasa ya. Saya juga bisa hadir baru hari ini ya. Tetapi sebenarnya hari ini sedang gak enak badan. Cuma karena hari ini adalah hari di mana saya melihat semua para penegak hukum di hadapan saya hadir mengorbankan waktunya, hartanya, ilmu pengetahuannya demi melahirkan keadilan. Ya. Saya pertama ingin menceritakan dulu ya, kurang lebih 9 tahun yang lalu 2016 ya, telah terjadi peristiwa yang sampai saat ini kebenarannya masih dipertanyakan. Apakah ini pembunuhan? Apakah ini laka lantas?
Saya adalah orang yang menggugat Kapolri. Saya adalah orang yang mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Tapi sayang permohonan dan gugatan itu ditolak. Hanya saja, ya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh teman-teman semua yang ada di sini. Tadi Kasil sudah membahas masalah novum, ya. Tidak ada novum, tidak ada novum. Kalau kata Pak Susno, nopam, novum. Ini aja yang diributkan. Padahal kita benar-benar menghormati putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi sayangnya ada barang yang bisa memastikan bahwa benar tidak 8 terpidana ini pembunuhnya tidak dibuka. Siapa yang tidak membuka? Pihak kepolisian tidak mau mengungkapkan kebenaran. Apa kebenarannya? Handphone dan CCTV kemana? Apa isinya? Benar tidak 8 terpidana ini adalah pembunuhnya, pemerkosanya, tapi mereka yang menggunakan seragam, yang dikasih kewenangan, tidak mau mengungkapkan kebenaran. Apakah pantas mereka yang kita kasih seragam, kita kasih gaji untuk supaya mengungkapkan kebenaran, tapi justru sebaliknya, justru menyembunyikan kebenaran, dan pada akhirnya ada 8 warga negara Indonesia yang saat ini masih ada 7 berada di tempat yang ruang geraknya terbatas sampai seumur hidup. Apakah kita harus diam melihat peristiwa seperti ini? Saya sering mengatakan di dalam undang-undang polisi, jaksa, hakim, pengacara adalah penegak hukum. Tetapi menurut saya orang yang bisa disebut sebagai penegak hukum itu adalah orang yang menggunakan waktu, harta, ilmu pengetahuannya untuk melahirkan keadilan. Tapi bagi mereka, walaupun menurut undang-undang bisa disebut sebagai penegak hukum, tetapi justru faktanya orang-orang ini menyembunyikan kebenaran sehingga ada warga masyarakat rakyat Indonesia berada di dalam penjara sampai seumur hidup. Mereka tidak pantas disebut sebagai penegak hukum, tidak pantas diberikan sebagai melindungi, mengayomi. Justru kita bertanya sekarang, apakah penegak-penegak hukum yang ada di Indonesia ini benar-benar melindungi kita, atau justru mereka menjadi ancaman bagi kita? Sekarang alhamdulillah, ya, saya sejak dulu mengatakan satu-satunya cara agar bisa perkara ini terungkap kebenarannya secara sempurna, satu-satunya jalan adalah Pak Presiden, Pak Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta. Di sini ada Bang Lutfi, mana Bang Lutfi? Bang Lutfi, mana Bang Lutfi? Nah, ini Bang Lutfi ini berjalan kaki dari Jepara, ya. Dari Jepara hanya ingin naik Bang Lutfi. Jadi Bang Lutfi ini berjalan kaki ke Jakarta hanya pengen ketemu dengan Pak Prabowo. Saya mendukung 100% langkah-langkah beliau. Kenapa? Satu-satunya jalan Pak Presiden bentuklah tim gabungan pencari fakta. Kenapa harus membentuk tim gabungan pencari fakta? Kita sudah tidak percaya lagi kepada institusi yang menyembunyikan kebenaran, yang selalu berbohong. Setiap muncul ini berbohong terus. Satu-satunya jalan, ya, Pak Presiden, ini kesempatan, ya, ini kesempatan kepada Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa benar beliau selaku Presiden ingin benar-benar menegakkan keadilan, ingin mengungkapkan kebenaran. Ini saatnya Pak Prabowo, ya, ini saatnya Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak benar-benar melindungi rakyat Indonesia. Ungkapkanlah kebenaran, apa isi handphone itu? 6 handphone disita tapi tidak digunakan, tidak dibuka sampai putusan pengadilan. Ini benar-benar gila, ya. Ada barang yang bisa memastikan bahwa benar tidak 8 terpidana ini adalah pelakunya, tapi sampai detik ini, sampai orang-orang mengatakan kita hormati putusan hukum, kita hormati keputusan hukum. Keputusan hukum yang mana yang harus kita hormati? Keputusan hukum yang mana yang terdapat kebohongan di dalamnya? Ya, mungkin itu saja saya sampaikan, karena banyak teman-teman saya, ada Bang Nyoman, ada Bang Firdaus, ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih, tetap semangat, gasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Gerakan suara keadilan netizen. Gaskan! 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 Untuk orasi selanjutnya, kami undang dengan hormat Bang Firdaus Wibowo, ya, bersama juga selanjutnya nanti ada Bang Nyoman Ray. Karena beliau berat badannya nambah pada hari ini, saking semangatnya sehingga nggak bisa naik di atas. Oke, silakan. Kasih menyala Bang Firdaus. Saya minta merapat dong, merapat berdiri. Jadi aktivis itu nggak boleh loyo. Ya, aktivis itu nggak boleh loyo, apalagi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia. Ya, hari ini kita jumlahnya sedikit. Ya, hari ini kita berjumlah sedikit. Ya, tapi kita mewakili 300 juta penduduk Indonesia. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kenapa kita hari ini gusar dengan proses penegakan hukum di Republik Indonesia ini? Karena Indonesia ini masih menganut 3 sistem hukum. Yang pertama adalah hukum adat. Yang kedua, Anglo-Saxon yang berkaitan dengan jurisprudensi. Yang ketiga, Eropa kontinental. Jurisprudensi adalah cara hakim untuk memutuskan satu perkara dengan mengacu kepada putusan yang terdahulu. Hari ini kita tahu bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus Vina sangat tercela sekali, ya, karena prosesnya sangat melanggar administrasi hukum. Bayangkan orang-orang yang dipaksa untuk mengaku, ya, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka, akhirnya sekarang ngandang sampai seumur hidup. Dan ini bisa menjadi jurisprudensi, ya, bisa menjadi acuan hakim dalam memutus suatu perkara. Kalau ini tidak bisa diselamatkan, maka besok anak cucu Kapolri, anak cucu Presiden, anak cucu daripada menteri, anak cucu kita semua akan dilakukan hal yang sama oleh penegakan hukum di Indonesia. Karena sudah menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi ini apabila dibiarkan, ini akan melegalkan kesalahan-kesalahan dan kecacatan administrasi hukum. Maka kegusaran-kegusaran ini harus kita bongkar agar kita tidak lagi cacat dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ingat, DPR besok keponakannya nanti ditangkap tanpa ada surat sprint. Ya, keponakannya diadili tanpa ada saksi di dalam pengadilan. Lalu kesaksiannya ada di dalam amar putusan. Ini kecacatan yang luar biasa, yang memalukan. Sehingga kita harus membongkar ini. Dan tidak penting siapa pelakunya. Yang penting ini prosesnya diadili secara signifikan dan diulang kembali. Makanya saya minta kepada DPR RI untuk membentuk tim panja. Tim pencari fakta. Siapa sebenarnya pelaku ini? Dan bagaimana prosesnya? Kita ulang kembali, bebaskan 7 terpidana. 7 terpidana tidak boleh dihukum karena tidak kesalahan. Ya, ini semua kejahatan harus dibongkar di Indonesia. Karena ini memalukan. Dan saya itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Nyoman Ray. Mana Pak Dr. Nyoman Ray? Sepatah 2 kata. Mana Pak Dr. Nyoman Ray? Itu Bang. Pak Dr. Nyoman Ray, mohon memberikan sepatah 2 kata untuk adik-adik saudara kita. Gaskan. Izin Pak Nyoman Ray di sini Pak. Izin.